Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfijari Panggara dengan NIM 612 RA12 Manajemen. Saya mahasiswa dari Universitas Primagraha. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah perilaku keorganisasian yang diampu oleh Bapak Asep Rapiudin SEMM. Yang mana di sini kita diminta untuk memilih salah satu tema dan mana saya di sini memilih tema yang berjudul komunikasi efektif dalam organisasi. Peran komunikasi dalam dinamika organisasi yang bertopik komunikasi antar pribadi. Nah, lanjut dengan mengenal komunikasi antar pribadi. Komunikasi merupakan sebuah proses interaksi. Dilihat dari sudut pandang biologi, komunikasi dari eksperimentasi adalah kecenderungan bertindak dengan upaya individu yang terlibat secara aktif dalam aspek kehidupan manusia. Istilah komunikasi diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu communication. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang mana communicare, yang bermakna membagi sesuatu dengan orang lain, memberikan sebagian untuk seseorang, tukar-menukar, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, berhubungan, berteman, dan lain sebagainya. Terus ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses bertukar pesan secara langsung antar dua individu. Biasanya terjadi dalam konteks sosial informal seperti percakapan sehari-hari hingga informasi seperti diskusi kerja. Menurut para ahli, komunikasi ini menekankan keunikan setiap individu. Ia bukan hanya berbagi informasi, tetapi juga perasaan, emosi, dan persepsi pribadi. Terus ada komunikasi verbal dan juga non-verbal. Nah, komunikasi ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ada verbal dan juga non-verbal. Yang mana verbal sendiri itu ialah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Adapun non-verbal ialah komunikasi yang menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara, jarak fisik, dan juga pakaian. Nah, keduanya saling melengkapi. Misalnya saat kamu mengatakan tidak apa-apa sambil tersenyum, pesan nonverbal memperkuat pesan verbal tersebut. Terus ada juga proses komunikasi. Proses komunikasi ini meliputi beberapa proses, yang mana ada pengirim pesan atau komunikator. Terus ada pesan yang dikodekan atau coding. Terus media atau saluran, penerima pesan atau komunikasi, dekode atau decoding, terus juga ada umpan balik atau feedback, dan juga gangguan atau noise. Yang mana dalam pengirim pesan atau komunikator ini ialah suatu orang pihak yang memulai komunikasi dengan menyampaikan pesan kepada penerima. Lalu ada juga tadi pesan yang dikodekan atau coding, ialah ide atau informasi yang diubah menjadi bentuk simbol atau kata, gambar, suara, gerakan agar bisa dikirim. Media atau saluran, wadah atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Misalnya suara, teks, email, telepon, atau media sosial yang lainnya. Terus ada juga penerima pesan atau komunikasi, ialah satu orang atau pihak yang menerima pesan dari dan bertugas menafsirkan maksud dari pengirim. Dekode atau decoding, proses menafsirkan atau memahami pesan yang diterima sesuai pengalaman, persepsi, dan juga konteks. Ada juga umpan balik atau feedback, respons atau reaksi dari penerima terhadap pesan yang disampaikan, yang membantu pengirim tahu apakah pesan diterima dengan benar, terus
juga ada gangguan ataupun noise, hambatan yang dapat mengganggu proses komunikasi, baik secara fisik ataupun suara bising, terus ada psikologis atau emosi, semantik atau perbedaan makna, atau teknis yang bisa disebut sinyal buruk. Terus di sini juga ada hambatan komunikasi. Komunikasi bisa gagal karena adanya gangguan fisik ataupun suara bising yang tadi, terus ada perbedaan persepsi, bahasa yang rumit, emosi yang tidak stabil. Untuk mengatasinya, kita perlu menggunakan bahasa yang jelas, aktif mendengarkan, dan menyesuaikan cara bicara dengan audiens. Ada juga tahapan dan strategi. Komunikasi berlangsung dalam tahapan. Ya, di sini ada membuka komunikasi, terus juga membangun hubungan, menyampaikan pesan, dan juga menutup komunikasi. Strategi efektif termasuk menunjukkan empati, memberikan kesempatan berbicara, memberikan umpan balik, dan juga menghindari prasangka. Sini juga ada etika dalam komunikasi. Etika komunikasi mengatur bagaimana kita menyampaikan pesan secara sopan dan bertanggung jawab. Nah, dalam Islam, etika meliputi kejujuran, tidak menyakitkan, menghargai lawan bicara, dan juga menjaga rahasia. Nah, maksud dari kejujuran ini, kita menyampaikan suatu pesan yang mungkin kita ketahui dan kita dapatkan dari beberapa orang. Terus juga ada tidak menyakitkan. Maksud dari tidak menyakitkan ini, kita tidak menyinggung perasaannya dan tidak mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyentuh hati orang lain. Nah, terus menghargai lawan bicara. Menghargai lawan bicara ini, kita mendengarkan ketika dia berbicara dan kita menanggapinya dengan kita menanggapinya. Terus ada menjaga rahasia. Ketika orang sudah berbicara tentang rahasianya kepada kita, mungkin kita udah termasuk orang yang mungkin dia percayai dan mungkin dia merasa kita ini tidak bakalan membocorkan rahasia yang memang sudah dia bicarakan kepada kita. Terus kepercayaan diri dan konsep diri. Komunikasi akan efektif jika didasari kepercayaan diri. Rasa percaya diri dibentuk oleh pengalaman, latihan, dan konsep diri yang positif. Konsep diri adalah bagaimana kita memandang diri sendiri, dan ini mempengaruhi cara kita berbicara dan bersikap. Nah, mengelola konflik antar pribadi. Konflik sering terjadi dalam interaksi. Penyebabnya bisa karena perbedaan nilai, persepsi, atau tujuan. Konflik bisa diatasi dengan kompromi, akomodasi, dan kolaborasi. Nah, maksud dari kompromi ini ketika kedua pihak yang berpikir sama-sama mengalah sebagai untuk mencapai kesepakatan. Nah, sebagai contohnya itu ketika dua orang ini ingin pergi liburan di waktu yang sama. Nah, ketika si A pengennya di awal tanggal dan si B pengennya di akhir tanggal, nah mereka ini harus sama-sama membagi waktunya agar menghindari konflik tersebut. Terus juga ada akomodasi. Salah satu pihak mengalah atau menyesuaikan diri demi menjaga hubungan atau meredakan konflik. Terus kolaborasi ini kedua pihak bekerja sama untuk mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Nah, menghindari pertikaian deskriptif konflik yang dikelola dengan baik bisa memperkuat hubungan. Di sini ada studi kasus konflik antar rekan kerja. Situasinya,
Dina dan Rina adalah rekan kerja di bagian pemasaran. Dina dikenal teliti dan uh, perfeksionis. Sementara Rina lebih santai dan fleksibel. Suatu hari, Dina merasa kesal karena Rina terlambat mengumpulkan bahan presentasi. Padahal presentasi besar sudah dekat. Nah, Dina menegur Rina lewat pesan singkat dan bernada dingin. Rina membalas dengan nada defensi. Akhirnya suasana kerja jadi tegang dan keduanya enggan berkomunikasi langsung. Nah, bentuk komunikasinya itu komunikasi antar pribadi dua arah. Medianya pesan teks atau digital. Minim komunikasi nonverbal, tidak ada nada suara atau ekspresi wajah. Terus juga ada hambatan komunikasi psikologis. Dina panik dan Rina defensi. Semantiknya kalimat jangan telat lagi dianggap menyudutkan. Teknisnya itu kurangnya konteks dalam pesan teks. Kesalahan yang terjadi, Dina terlalu langsung tanpa klarifikasi. Rina ini membalas dengan defensi. Nah, keduanya tidak mencoba menyelesaikan secara langsung. Penyelesaian masalahnya, Dina memilih komunikasi tatap muka. Keduanya saling meminta maaf. Empati dan klarifikasi digunakan untuk menyelesaikan konflik. Nah, pembelajarannya, gunakan komunikasi langsung untuk hal sensitif. Hindari asumsi dari pesan pendek. Bangun empati dan klarifikasi dulu sebelum menanggapinya. Nah, relevansi teorinya, komunikasi efektif, pesan, makna diterima dengan benar. Teori komunikasi antar pribadi, umpan balik, konteks, dan empati. Cocok dengan pendekatan asertif dan dialog empati. Solusi yang mungkin akan didapatkan Rina dan Dina, yaitu konflik bisa muncul dari komunikasi yang kurang tepat. Dengan pendekatan tatap muka, empati dan klarifikasi, kesalahpahaman bisa diselesaikan secara positif. Lalu kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi itu, komunikasi antar pribadi bukan sekedar bertukar kata, tapi juga memahami, merasakan, dan membangun hubungan yang harmonis. Dengan keterampilan, etika, dan kepercayaan diri yang baik, komunikasi menjadi alat utama dalam kesuksesan sosial dan profesional kita. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan memperbaiki cara kita berkomunikasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.